Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Menjadi serupa Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Sahabat Iktus, gambar dan rupa Allah dalam diri kita telah rusak total karena dosa. Pikiran, perasaan, perkataan, dan tindakan kita tidak berkenan kepada Allah. Dosa menjadikan kita terpisah dari Allah yang kudus. Saya tidak bisa menjangkau Allah karena dosa saya. Namun puji syukur karena Yesus yang berinisiatif untuk datang kepada saya dan memulihkan gambar dan rupa Allah yang telah rusak karena dosa. Yesus telah mengampuni dosa saya dan Ia memulihkan karakter saya menjadi serupa dengannya. Jemaat Filipi telah mengalami pembaharuan hidup, bahkan mengambil bagian dalam pemberitaan kabar baik pasal 1 ayat 5. Namun dalam kehidupan berjemaat, masih ada perselisihan yang terjadi di antara mereka, yaitu antara Euodia dan Sintike, pasal 4 ayat 2. Inilah salah satu alasan Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, yaitu supaya jemaat memiliki karakter serupa Kristus dalam kehidupan setiap hari. Beberapa hal ini akan menolong kita memahami arti menjadi serupa Kristus. Yang pertama, arti menjadi serupa dengan Kristus. Kata menjadi serupa dalam ayat ini disebutkan dengan kalimat menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam terjemahan Yunani dapat diartikan jadilah orang yang sama dengan Yesus. Paulus menyampaikan nasihat agar jemaat memiliki pikiran, perasaan, perkataan, dan tindakan yang sama dengan Yesus setiap kali meresponi segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Menjadi serupa dengan Kristus berarti memiliki karakter Kristus. 2. Karakter yang serupa Kristus. Yesus tidak menganggap keberadaannya yang setara dengan Allah menjadi sesuatu yang dipegang erat untuk keuntungannya sendiri. Ayat 6. Bahkan Ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 7. Kata hamba memberikan pengertian bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan komunitas manusia yang paling rendah. Puncak kerendahan Yesus adalah kematiannya di kayu salib, di mana segala kutuk dan kehinaan tertumpu di dalam dirinya. Ayat yang ke-8. Demi keselamatan manusia berdosa, Yesus rela merendahkan dirinya. Kerelaan untuk merendahkan diri adalah karakter Kristus yang patut diteladani. Yang ketiga, berkat bagi yang serupa dengan Kristus. Ayat 9 sampai ayat 11 menyatakan bahwa Allah sangat meninggikan Dia. Inilah kemuliaan yang terima setelah menjalani kehinaannya. Jalan untuk ditinggikan adalah direndahkan. Jalan menuju kemuliaan adalah kehinaan. Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan dalam nama Yesus, semua orang akan bertekuk lutut, menyembah Dia, dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dengan demikian, Allah Bapa dimuliakan. Rasul Paulus menginginkan jemaat hidup dalam kerendahan hati, dan Allah yang akan meninggikannya, atau memiliki kerelaan untuk mengambil jalan kehinaan demi kemuliaan yang telah disediakan Allah. Pengangkatan adalah hak Tuhan, tetapi bagian kita adalah merendahkan diri, hingga akhirnya orang yang tidak mengenal Kristus dapat memuliakan Allah melalui karakter yang serupa Kristus dalam kehidupan berjemaat. Sahabat Iktus, menjadi serupa Kristus adalah kehendak Allah bagi kita yang telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan, tetapi melalui sebuah proses untuk menjadi semakin serupa Kristus. Perubahan karakter ini dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus dan kuasa firman dalam diri orang percaya. Seringkali saya terlalu sombong, tidak mau mengalah, dan hanya mementingkan diri saya sendiri. Sekarang saya sedia dibentuk menjadi serupa Kristus, menjadi pribadi yang memiliki kerendahan hati.
Bagian saya adalah rela mengalami kehinaan karena Tuhan akan mengerjakan bagiannya untuk saya. Ia akan mengangkat saya dalam kemuliaan hingga banyak orang dapat memuliakan Allah Bapa. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apa yang saya pahami tentang menjadi serupa dengan Kristus? Apa ciri karakter yang serupa Kristus? Apa berkat yang disediakan Allah bagi mereka yang hidup serupa Kristus? Di masa peringatan kematian dan kebangkitan-Mu Yesus, saya menyadari bahwa saya sering gagal memiliki karakter yang serupa denganmu. Saya mau belajar untuk rendah hati, bahkan rela menjalani keadaan hina demi kemuliaan yang disediakan Tuhan bagi saya. Melalui kuasa Roh Kudus dan kuasa firman, biarlah karakter saya diubah menjadi serupa denganmu. Saya ingin agar melalui hidup saya ada orang yang percaya kepadamu dari segala suku dan kaum dan bahasa. Amin. Barang siapa tinggal di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.